Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pada waktu ini kami akan berdiskusi mengenai tugas Latsar yang diberikan dari kegiatan Latsar CPNS tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Iwa Mariana, KBB 3, NH 16. Silakan lanjut. Mohon izin, perkenalkan nama saya Diki Alexander dari Kabupaten Bandung Barat, NDH 08. Siap, izin. Saya Ridwan Darmawan dari KBB 3 NDH 24. Izin, saya Silvi Cynthia Alfiani dari KBB 3 NDH 30. Oke, rekan-rekan, maksud dan tujuan kami berdiskusi yaitu untuk mendiskusikan isu terkait pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dalam upaya mewujudkan smart governance. Sehingga harapan dari diskusi ini kami dapat memahami penyelenggaraan pemerintah berdasarkan perspektif manajemen ASN dan smart ASN. Kelompok kami akan berdiskusi mengenai isu pengelolaan sampah oleh pemerintah. Pengelolaan sampah masih menjadi pelik bagi bangsa Indonesia. Jadi sampah itu hanya dikumpulkan menjadi satu, kemudian berakhir pada tempat pembuangan akhir atau TPA. Akan tetapi timbunan sampah yang menggunung di lokasi tempat pembuangan sampah akhir tadi memiliki dampak buruk bagi kesehatan manusia juga kelestarian lingkungannya. Kita bayangkan, Indonesia merupakan negara terbesar keempat dengan jumlah populasi mencapai 270 juta jiwa. Luas wilayah sekitar 1.800.000 kilometer persegi. Sehingga apabila dihitung per 1 kilometer persegi itu diisi oleh 150 penduduk. Ini sejalan dengan sampah yang dihasilkan. Nah, menurut penelitian, per 1 kilometer persegi itu perharinya menghasilkan sampah sampai 170.000 ton. Nah, dari banyaknya sampah ini yang dihasilkan per hari, hanya 0,5% yang mampu didaur ulang dan dijadikan kompos. Sisanya menjadi timbunan sekitar 10% dan 5% sampah ini dibakar. Dan sisanya sekitar 80% itu masuk ke tempat pembuangan akhir. Timbunan sampah ini menggunung sehingga menyimpulkan pencemaran bagi lingkungan. Dan sampah ini, sampah yang menggunung akan menghasilkan gas metana. Nah, kita ingat kasus ledakan gas metana dari gunungan sampah ini di daerah Kota Cimahi, perbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat. Pada 2005 menjadi membuka mata banyak pihak, terutama mengenai tata kelola sampah. Nah, ini longsor, ini bukan karena longsor banjir bandang, akan tetapi longsor karena ledakan gas metana yang dihasilkan dari timbunan sampah itu. Sekitar 150 orang kehilangan nyawa, yang umumnya memang warga sekitar yang bekerja, yang berprofesi sebagai pemulung. Nah, dari seluruh pemangku kepentingan dan penanganan sampah mencari solusi atas permasalahan sampah ini. Bagaimana cara mengolah sampah ini yang baik dan benar? Apabila kita diskusikan
tentang sistem pengelolaan sampah, itu ada 5 aspek yang harus kita perhatikan menurut para ahli. Yang pertama, aspek hukum. Kedua, kelembagaan. Yang ketiga, pendanaan. Keempat, sosial budaya. Dan yang terakhir, teknologi. Nah, teknologi ini menjadi suatu perhatian. Tapi, walaupun ini sangat penting soal teknologi, akan tetapi eh, kita harus mulai dari dasar dulu, dari aspek sosial budaya dari masyarakatnya itu sendiri. Nah, karena menurut banyak pemberitaan, gitu kan, banyak pemberitaan kita lihat saja di media sosial, kita lihat hotel bintang 5, kita lihat rumah-rumah yang megah, apartemen beratus-ratus ruangan, tapi hanya punya tempat sampah saja, hanya sampah itu dibuang lalu diambil oleh petugas kebersihan. Jelas ya, jelas ini bukan karena hanya tentang aspek teknologi kalau begitu kan, karena harus kita ingat bahwa sampah ini adalah investasi gitu. Kebersihan adalah investasi. Sampah itu tanggung jawab kita, karena cara berpikir, kebiasaan cara berpikir itu budaya budaya mindset itu menjadi kebingungan dari penyelenggara pemerintah ini sendiri gitu. Misalkan ya, bahwa penyakitnya itu di sosial budayanya gitu. Tapi kita solusi di teknologinya gitu kan, langsung loncat. Nah, ini kan menjadi suatu hal yang mubazir ya, mubazir, sehingga kalau ada ya, jangan dulu ke solusi gitu kan, filosofinya dulu gitu. Misalkan nih, filosofi solusi gitu, kita melihat solusinya dari luar negeri gitu. Luar negeri atau daerah lain, bahwa oh di sana menjadi kompos, di sana sudah dipilah-pilah, tapi tidak diperhatikan gitu, budaya kita itu seperti apa, akar masalahnya itu seperti apa. Nah, yang ujung-ujungnya kan aspek yang 5 tadi gitu. Nah, kalau kita lihat di banyak-banyak media bahwa seorang peneliti itu berbicara mengenai sampah jadi apa, jadi kompos, sampah jadi listrik. Jarang juga mengenai, oh ya saya meneliti budaya misalkan di kalangan menengah ke atas mengenai pengolahan sampah di rumah-rumah elit bagaimana. Jarang sekali gitu kan. Nah, tentunya kita harus belajar ya, belajar mendesain soal aspek hukum tadi, kelembagaan, pendanaan, sosial budaya, itu jauh lebih kompleks daripada kita mendesain suatu teknologi ya. Teknologi itu kompleks tapi kita bisa atur gitu. Karena teknologi itu benda mati. Yang susah itu sosial budaya, kelembagaan, pendanaan itu kompleks sekali gitu. Tidak hanya tentang reuse, recycle gitu. Ada aspek yang jauh lebih penting. Nah, eh, kita akan diskusikan nih dari rekan-rekan sekalian, dari beberapa aspek itu kita sebagai ASN khususnya harus seperti apa ke depannya dari segi apalagi kita punya fokus terhadap manajemen ASN ini sendiri dan bagaimana smart ASN itu diterapkan. Silakan, mungkin ada yang ingin